Halo adik-adik, kita akan melanjutkan eh, perkuliahan kita di bidang pemeriksaan laboratorium di bidang endokrinologi. Em, Pada pertemuan ini akan saya bagi menjadi dua sesi dengan topik pemeriksaan laboratorium untuk kelainan korteks adrenal. Pada sesi yang pertama, saya akan membahas sampai di Cushing syndrome. Selebihnya akan saya jelaskan di sesi kedua. Baik, em, untuk kelainan korteks adrenal, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang korteks adrenal itu terdiri atas bagian zona glomerulosa, zona vasculata, dan reticularis. Sebagaimana kita ketahui bahwa glomerulosa itu akan menghasilkan aldosteron, sedangkan fasciculata itu menghasilkan glukokortikoid yang terkenal oleh kortisol, sedangkan reticularis menghasilkan hormon steroid seperti hormon seks. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pada kondisi kelainan yang patologis maupun kondisi fisiologis tertentu akan sulit membedakan apakah kelainan terjadi di glomerulosa, fasciculata maupun reticularis. Dan perlu diingat bahwa ada yang namanya hypothalamus pituitary adrenal axis. Jadi aksis ini menggambarkan hubungan antara hormon corticotropin releasing hormone, kemudian ACTH dan kortisol. Di mana kalau terjadi peningkatan kortisol akan terjadi feedback mechanisms terhadap hipofisis anterior sehingga mencegah ACTH untuk diproduksi dan ke hipotalamus mencegah CRH untuk diproduksi. Dan bagaimana kortisol ini dihasilkan? Tentu ada stresor maupun oleh karena ritme sirkadian. Ini gambaran bagaimana hormon tersebut dibentuk, rasanya memusingkan ya. Perlu diingat adalah bahan bakunya adalah kolesterol dengan hasil akhir aldosteron, kortison, dan hormon-hormon seks seperti DHA dan sebagainya. Apa sih kerjanya? Kerjanya adalah pertama digunakan untuk metabolisme karbohidrat karena hormon tersebut akan membantu terjadinya gluconeogenesis, menurunkan sensitivitas dari insulin terhadap jaringan atau lebih dikenal sebagai counter regulatory hormone. Kemudian di liver dia akan menyebabkan glycogenolysis dan sementara di otot-otot atau di muscle dia mendukung terjadinya glycogenolysis. Akibatnya hasil akhirnya adalah pasien orang-orang tersebut akan mengalami glukosa yang meningkat. Jadi kalau kita mengalami stres atau ada stresor, demam dan sebagainya, kenapa bisa terjadi hiperglikemia, stres hiperglikemia ya karena proses ini. Lipid juga terjadi, ini agak kompleks. Kalau pada kondisi yang akut akan terjadi lipolisis, tetapi pada peningkatan yang kronik dari kortisol akan terjadi peningkatan glukosa yang terus-menerus sehingga insulin akan dilepas. Kalau insulin dilepas tentu yang terjadi adalah lipogenesis. Oleh karena itu, orang-orang yang menderita kelainan kortisol atau hiperkortisolisme sering terjadi penumpukan lemak di sentripetal atau bagian wajah dan tubuh. Jadi jangan kalau temannya ada seperti ini jangan dipikir ini ya. Kadang-kadang ada juga karena perbedaan proporsi. Bagaimana terhadap sistem respon imun, dia akan mencegah lepasnya bahan-bahan yang menyebabkan inflamasi. Jadi dia menghambat interleukin 12, NF-alpha, interferon gamma, tetapi dia akan meningkatkan interleukin 4, 10, dan interleukin 3. Jadi respon imunnya adalah terhadap T helper 2. Nanti mungkin kalau belajar di imunologi akan lebih dalam. Terhadap tulang dan jaringan kolagen, ternyata dia akan menurunkan pembentukan tulang. Oke, oleh karena itu sering terjadi osteoporosis, juga dia bisa menyebabkan hiperkalemia, kemudian mengganggu atau menurunkan absorpsi kalsium di usus dan menyebabkan downregulasi dari sintesis kolagen. Akibat hasil akhirnya adalah sering terjadi osteoporosis. Perlu diingat bahwa hormon ACTH dan kortisol ini mempunyai jam biologis atau variasi biologis atau jam biologis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada tengah malam hormon ini akan cenderung berada pada titik nadir atau kadar yang terendah, sedangkan di pagi hari terutama di atas jam 7 atau jam 8 akan terjadi peak. Oleh karena itu ini penting kalau kita ingin mengetahui bahwa seseorang itu menderita suatu hiperkortisolism, maka kita memeriksa dia berada di titik nadir.
atau di titik terendah tengah malam. Tapi kalau kita ingin mengetahui apakah adalah seorang yang hipokortisolism atau hipo, maka carilah di titik yang tertinggi. Kalau di titik tertingginya saja sudah rendah, pasti orangnya mengalami suatu hipokortisolism. Ini sudah saya jelaskan tadi bagaimana metabolismenya secara umum, apa saja stresornya. Nah, kelainan yang sering adalah disebut sebagai Cushing syndrome. Cushing syndrome ini adalah kumpulan gejala oleh karena terjadinya hiperfungsi dari korteks adrenal. Dia akan memproduksi glukokortikoid dan androgen, ya, berlebihan. Yang sering ditemukan gejalanya adalah obesitas sentral, hipertensi, dan hirsutism. Ini gambarannya ya. Ini gambaran pasien sebelum dioperasi, setelah dilakukan operasi dan diobati selama 16 minggu, ternyata bisa berubah menjadi seperti seorang artis. Apa saja klasifikasinya? Yang perlu diingat adalah ada istilah Cushing syndrome dan ada istilah Cushing disease. Cushing disease ini biasanya disebabkan oleh karena sesuatu di pituitary. Jadi oleh karena ACTH-nya diproduksi berlebihan, sehingga kortisol akan dirangsang terus untuk diproduksi. Bisa ACTH dependent, bisa ACTH independent, dan penyebab yang lain bisa seperti orang-orang dengan alkoholisme, depresi, dan obesitas, serta kehamilan. Ini bagaimana penjelasannya sangat kompleks. Kalau kita membaca buku obesitas, itu pengaruh dari banyak sekali hormon ini akan menyebabkan terjadinya hiperkortisolism. Apa saja pemeriksaannya nanti akan saya jelaskan lebih dalam, bahwa akan terjadi peningkatan dari kortisol di serum, kemudian di urine, dan pada tengah malam di saliva. Kemudian ritme sirkadiannya terganggu, dan apabila lakukan supresi dengan dexamethasone maka tidak terjadi. Oleh karena itu hasil akhirnya juga kadang-kadang menyebabkan hiperglikemia. Bagaimana kita men-screeningnya? Bagaimana? Yaitu biasanya kalau ada suspek Cushing syndrome, kita exclude apakah dia menggunakan steroid seperti methylprednisolone maupun dexa jangka panjang. Dilakukan tes ini ya, overnight dexamethasone test ya, kemudian dicek juga saliva kortisol dan urine 24 jam kortisol ya. Kalau dia tidak dikatakan negatif dan positif akan saya jelaskan. Kalau dia negatif maka Cushing syndrome bukan Cushing syndrome. Sedangkan kalau dia positif maka sebaiknya diulang 1 atau 2 kali lagi. Kalau dia positif lagi maka dia suatu Cushing syndrome yang confirm. Sedangkan kalau dia negatif, dia bukan suatu Cushing syndrome. Bagaimana? Screening yang digunakan biasanya ada 3. Yang pertama adalah overnight low dose dexamethasone suppression. Jadi diberikan 1 mg dexa pada jam 11 malam, kemudian diperiksa serumnya nanti jam 8 pagi. Kalau orang normal biasanya kan akan tersupresi, tetapi kalau tidak normal biasanya dia akan tetap tinggi. Kemudian apakah dia diperiksa juga di kortisol di salivanya, terutama jam 11 malam sampai jam 12 malam biasanya. Kalau dia pada orangnya non-stres tentu normal, sedangkan pada Cushing syndrome dia akan mengalami gangguan ritme sehingga bisa ditemukan hasilnya tinggi. Kemudian pada urine didapati bahwa kortisolnya akan meningkat. Jadi ini penting sekali untuk diingat. Memang faktanya sangat jarang sekali penyakit ini ada di lapangan, tetapi kalau ada kita perlu untuk melakukan evaluasi dengan pemeriksaan ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada rekaman yang pertama. Semoga bisa mengerti.